Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini ya. Jadi seperti banyak sekali permintaan dan juga pertanyaan dari teman-teman ini mengenai soal request ya. Bukan request tentang apa yang ingin dibahas, tapi request lagu. Ya gue juga sendiri lumayan senang gitu ya bisa memberikan rekomendasi lagu ini ke teman-teman. Dan kebanyakan dari teman-teman itu minta rekomendasi lagu sedih ya. Entah kenapa mereka minta rekomendasi lagu sedih. Apa karena selama ini gue live streaming itu selalu membahas tentang air mata yang tak akan pernah habis, ataukah ada goresan mutiara hatiku di channel sebelah yang membuat mereka itu membuat ya semakin menyakitkan saja gitu ya. Jadi aku itu memang sering banget sih ya kalau lagi live streaming atau membuat sebuah video, aku selalu berkata ya aku sering banget menderita, dan biasanya sih aku lalui dengan cara mendengarkan lagu-lagu yang memiliki arti yang sangat dalam. Dan di sini sekarang aku hobi banget ya gue ganti-ganti kata ya, bebas ya. Di sini gue akan merekomendasikan 5 lagu yang paling sering gue denger part 1 ya. Ini baru part 1 dan masih ada part-part dan lanjutan-lanjutan lainnya yang sudah pasti gue menunggu dari antusiasme teman-teman apakah nanti bisa gue lanjutkan ke video lain atau tidak. Dan ini harus gue kasih tahu di sini nggak bisa gue putarin lagunya ya, cuman bisa ngasih link download, tapi link download itu langsung satu rar ya. Sekali download nanti akan ada terdiri dari 5 lagu, dan 5 lagu itu adalah lagu-lagu yang akan gue rekomendasikan ke teman-teman. Nah, apakah saja lagu-lagu yang gue rekomendasikan? Ini dia lagunya. Oke, jadi ada 5 lagu di part pertama kali ini. Dan bagi teman-teman yang nanya, loh bang, lagu Angel Beats mana? Loh bang, lagunya Shigatsu mana? Loh bang, lagu ini mana? Lagu ini mana? Sabar, ini masih part 1 dan lagi ya. Seluruh lagu ini tuh gua putar ribuan kali selama gua hidup gitu ya. Jadi jangan samakan dengan lagu-lagu kalian yang banyak orang tahu ya. Ini rekomendasi yang anti mainstream ya. Jadi judul-judulnya mungkin banyak yang tahu, banyak yang dengar, tapi kurang populer aja kalau membahas lagu-lagu sedih. Dan dari kelima list ini udah bisa lihat-lihat temen ya, 1-5 itu bukan urutan mana yang paling gue sukai, tapi emang gue bikin random. Bahkan yang paling gue sukai mungkin malah di nomor yang tengah-tengah ya. Dari kelima lagu ini yang paling sering gue dengar adalah nomor 3, Snow dari Nagareboshi. Bahkan mungkin teman-teman bingung, band Snow apaan tuh? Nagareboshi bintang jatuh, what? Animenya dalam kurung Kimiki Spuroch. Tambah lagi nggak tahu. Aduh, mungkin teman-teman harus gue jelasin dulu ya, dari 1-5 kenapa gue milih lagu tersebut. Nomor 1 itu dari anime Inuyasha, diisi oleh band D2S Infinite dengan judul Fukai Mori. Ya gue lupa Fukai artinya apa, tapi kalau Mori itu artinya hutan. Jadi ketika gue ngedengerin lagu ini pertama kali itu ketika gue masih SD, sekitar tahun 2008, aku lupa banget ya, itu nonton di Global. Gue hanya menunggu ending. Kalau opening kan I want to change the world, nah itu kan semuanya udah tahu ya. Kalau endingnya yang paling gue suka waktu itu adalah si nomor 2 sebenarnya sih ya. Tapi gue ingin ngasih tahu kenapa gue suka banget dengan lagu Fukai Mori. Jadi kalau misal dari judulnya aja ada kata Mori, hutan. Hutan tuh yang artinya secara dalam itu adalah tempat untuk kita kabur gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka nonton Doraemon, pasti lihatlah hobi Nobita kalau kabur dari rumah itu perginya ke hutan di pegunungan seperti itu. Jadi seperti mencari ketenangan itu ya. Gue maksud dalam dari lagu itu ya seperti itu. Jadi gue ketika dengerin lagu itu ya seperti orang yang mencari ketenangan gitu. Dan lagunya tuh selain liriknya dalam, juga jelas lah terasa sangat sad banget gitu ya lagunya ya. Yang kedua Boa Every Heart, setiap hati ya. Ini gue merasakan banget ya. Di sini lagu mungkin lebih menceritakan tentang Inuyasha yang mencintai Kikyo dan Kagome di saat yang bersamaan. Tapi kalau gue lihat dari liriknya, di sini dia harus diminta memilih salah satu gitu. Dan di antara dua pilihan itu ada yang dia cintai, ada yang mencintai dia, kan itu kan hal yang sangat rumit ya. Harus memilih yang dia cintai atau memilih yang mencintai dia. Nah itu bagi gue adalah hal yang sangat dalam sih. Liriknya tuh sangat enak buat didengar karena penyanyinya adalah Boa. Boa itu adalah penyanyi asal Korea Selatan dan juga menyanyikan opening dari Fairy Tail Masayumi Chasing. Tapi itu lagunya ceria banget sih. Kalau ini lagunya memang beneran sedih dan gue kagak bohong, dalam banget liriknya. Dan disitu gue merasakan seorang Inuyasha itu seperti apa. Dan harus gue kasih tahu lagi, ini gue dengerin waktu SD. Ketika gue punya laptop di tahun 2012, waktu itu masih Intel Core i3, waktu itu masih miskin banget sih gue, tampang juga masih jelek.
Waktu itu yang pertama kali gue cari lagunya adalah nomor 5 sebenarnya, tapi setelah itu gue cari lagu si nomor 2 dan nomor 1 itu. Lanjut ke nomor 3, Snow Nagareboshi dari anime Kimi Kiss Porridge. Mungkin teman-teman malahan nggak tahu animenya ya, tapi sayang sekali kalau sampai nggak tahu animenya. Kim Kiss adalah anime dengan durasi yang cukup panjang, yaitu sekitar 27 episode terbagi dengan cerita yang sangat manis. Animenya itu juga menceritakan tentang banyak sekali karakter ya. Jadi kalau teman-teman itu nggak suka anime yang karakternya punya cerita masing-masing, mending nggak usah. Karena anime ini bener-bener bagus kalau membahas tentang kisah cinta setiap karakter. Lu bayangin aja, 5 tahun nggak pernah ngobrol, bukan 5 tahun sih, 3 tahun nggak pernah ngobrol, tapi tiba-tiba mereka saling cinta. Dan mereka tuh tahu loh, mereka nggak pernah sekelas gitu, tapi mereka saling menatap, nggak pernah ngobrol, tapi mereka saling mencintai gitu. Gue merasa heran aja sama anime ini, luar biasa sekali ceritanya gitu loh. Cerita tentang sosok wanita, sosok pria yang nggak pernah ngobrol, tapi jelas-jelas mereka saling mencintai. Jadi waktu pertama kali ngomongin tentang I love you, Aishiteru, Kekonsio, seperti itu langsung gitu ya. Karena mereka saling menatap, saling memahami, mereka cuma tulis di buku harian, aku mencintai dia, hanya gitu-gitu aja. Jadi ketika jalinan cinta tanpa suara seperti itu. Dan judulnya, endingnya itu Snow Nagareboshi. Di sini gue ingin beritahu tentang dalamnya lirik dari ending ini gitu ya. Liriknya itu sangat dalam, mengisahkan tentang seseorang yang terkurung dalam sebuah ruangan gelap gitu ya. Di ruangan gelap dia di pojokan cuma bisa nangis, lalu dia tuh mengharap terus ke arah langit gitu ya, sesuai judul Nagareboshi, bintang jatuh, dan berharap dia bisa bertemu dengan orang yang selalu dia sebut dalam doanya gitu ya. Jadi sebenarnya Kimi Kiss ini ada intrik-intrik NTR-nya, tapi nggak dalam-dalam banget ya. Dia harus milih wanita yang dia cintai selama 3 tahun tanpa saling berbicara, dan wanita itu juga sama, dia mencintai pria ini selama 3 tahun, atau milih kakaknya yang selalu mendukung dia. Nah, ada dia 2 pilihan di tokoh utama, mencintai sang kakak atau mencintai seorang wanita yang nggak pernah diajak ngobrol tapi dia cinta, dan wanita itu cinta juga gitu. Wah, gue dalam banget sih nonton anime ini ya. Langsung gue rekomendasikan, nanti gue bikin video puji-puji habis deh ini anime karena underrated. Nomor 4, Kobukuro Mirai. Dan kalau nomor 4 ini gue jelas-jelas waktu itu lagi iseng aja dengerin ending anime gitu ya. Lalu ketika gue nonton Orange itu kan openingnya keren banget tuh, Yu Takahashi itu kan ngisinya kan, openingnya enak nih kata gue. Lalu ketika endingnya gue coba dengerin deh, ternyata enak juga gitu ya. Udahlah, gue masukin dalam list ya. Emang karena selain punya translate yang cukup dalam, musiknya itu loh yang bikin gue terbawa suasana hati seperti itu. Dan itu enak banget buat didengerin ya, diulang-ulang, semakin ulang tiba-tiba keluar air mata, nggak bohong deh gue. Nomor 5, Masayoshi Yamazaki, bukan Masayoshi Oishi ya, itu beda lagi. One More Time, One More Chance. Ini sebenarnya gue skip ya dulu waktu nonton animenya, 5 cm per second, jadi gue nggak tahu kalau ternyata endingnya sebagus ini gitu loh. Jadi sebenarnya gue dapat mengetahui ending ini tuh nggak sengaja ketika gue nyari tentang anime 5 cm per second, atau gampangnya cari review setelah menonton ya, tuh gimana sih orang-orang sih. Kalau gue sih nggak greget-greget banget ya, gue dapat rekomendasi lagunya gitu. Dan seperti yang teman-teman tahu, gue pun coba mendengarin lagunya gitu ya. Waktu itu sih ternyata lagu keluaran tahun 97, padahal anime keluaran tahun 2007 ya. Jadi lagu dan juga animenya selisih 10 tahun. Oke, bagi gue itu nggak masalah. Lalu gue dengar seksama gitu, ternyata cuma pakai gitar doang gitu, dalam banget. Waduh, gue nggak tahu perasaan orang yang nyanyiin ini gimana ya. Yang pasti good job banget ya. Oke, jadi itu ada 5 rekomendasi dari gue ya. Sorry banget gue nggak bisa ngasih yang namanya preview dari musiknya, karena lo tahu kenapa? Ya, copyright. Gue nggak bisa macam-macam dengan namanya peraturan YouTube ya. Dan lebih gampangnya lagi, gue hanya bisa menceritakan hanya dengan kata-kata doang. Tapi itu nggak akan pernah cukup buat teman-teman. Teman-teman harus denger sendiri. Link download lagunya ada deskripsi. Kalau misalnya nggak mau download MP3, ya udah coba teman-teman dengerin langsung dari YouTube. Buka YouTube aja, tulis aja judulnya, wah pasti dapat. Dan gue berani jamin teman-teman pasti suka. Tapi ingat ya, teman-teman kalau mendengarkan lagu ini sesuai suasana hati. Ya, quotes dari gue cuma satu. Ketika kamu senang, kamu akan menikmati lagunya. Ketika kamu sedih, kamu akan menikmati kenapa liriknya seperti itu. Jadi itu sekian dari gue. I'm CRY. See you next time.